Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahin kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi setiap Jumat pagi kita mengkaji tafsirnya, sumbernya dari tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Kita masih melanjutkan surat Yunus, masuk ayat 88 sampai 89. Lamma balagha Musa fi idharil mu'jizatil qakhirah adalat ala nubuwah wa ra'al qaum wa mala'ahu fil juhudi wal inadi wal inkari. Menyambungkan tema sebelumnya, ketika Nabi Musa menampakkan mukjizat sebagai dalah menunjukkan ala nubuwatihi, atas kenabiannya, jadi bukti kenabian, ditampakkan mukjizat oleh Allah melalui Musa. Kemudian kaumnya yang ada saat itu, mereka melihat atau menyaksikan ternyata Fir'aun dan para pembesarnya itu masih tetap di dalam keingkaran dan penentangan terhadap dakwahnya Nabi Musa. Jadi sudah ditunjukkan dengan beberapa bukti kebenaran, salah satunya dengan mukjizat, tetap saja Fir'aun dan para pembukanya, para pembesarnya itu menolak bukti-bukti kebenaran itu. Maka masuklah di sini di ayat ke-88 yang ini merupakan bagian hadza wal faslu rabi' min qissati Musa ma'a Fir'aun. Ini merupakan kisah yang keempat ya. Nah, jadi ini edisi keempat dari rangkaian kisah Musa dan Fir'aun. Nanti masih ada yang kelima ya. Ini bagian yang keempat ini Nabi Musa berdoa. Nah, kita akan mengambil faedahnya di sini. Nabi Musa itu berdoa, doanya itu untuk mencelakakan Fir'aun. Nah, mungkin pertanyaannya, boleh tidak kita berdoa untuk mencelakakan seseorang? Doa untuk mencelakakan supaya rezim itu binasa umpamanya. Boleh tidak itu berdoa yang buruk ya. Nah, mari kita lihat di sini. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa. Maksudnya berdoalah Musa. Nabi Musa menyampaikan ya kegelisahannya tentang Fir'aun ini. Rabbana, ya Rabb kami, innaka ataita fir'auna wa mal'ahu. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya atau para pengikutnya, Allah telah memberikan zinatan, perhiasan, maksudnya kekayaan-kekayaan, wa amwalan, dan harta benda, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi kira-kira ya Allah, Fir'aun itu telah Engkau berikan banyak hal, banyak perhiasan di sini ayatnya, dan banyak harta. Nah, di sini dalam tafsir disebutkan ay a'taitahum minad dunya wa ni'matin. Engkau telah memberikan ya Allah banyak kepada Fir'aun itu kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa huwa az-zinah, yaitu perhiasan-perhiasan, walibas, seperti pakaian-pakaian, wa amwal katsirah, harta yang banyak, wa mata'ud dunya wa nawiya, dan berbagai macam bentuk-bentuk kenikmatan dunia seperti minaz zuru' wal an'am, termasuk dari tanam-tanaman, hasil-hasil panen banyak sekali. Dan juga binatang-binatang ternak, jadi lengkap ya. Sehingga
hayata dunia itu, seluruh kenikmatan dunia itu sudah dimiliki oleh Fir'aun. Dan mohon maaf tidak semuanya. Biasanya kecenderungan kalau orang sudah punya segalanya, punya harta yang banyak, itu kan ingin apa-apa yang disebut dengan oligarki itu. Oligarki itu mampu mengendalikan siapapun karena dia punya harta yang banyak. Ingin presidennya A bisa, ini saja dipasang. Saya danai, kan kampanye itu butuh dana yang banyak. Gimana kalau wakilnya ini saja, saya danai, bisa. Ini gubernurnya yang ini saja, wali kotanya yang ini saja. Itu tergantung kepentingan para oligarki untuk keuntungannya dia sendiri. Jadi ada kecenderungan ya, mohon maaf tadi. Jika memiliki harta yang semakin banyak, dia akan memiliki kekuasaan juga yang besar. Nah, Musa mengamati kekuasaan Fir'aun ini sudah melampaui batas. Selain di pertemuan kemarin yang membunuh, menyiksa rakyat dengan kekuasaan-kekuasaannya itu, maka Musa langsung mengadukan ini kepada Allah. Kan tidak ada lagi yang bisa memberikan perlawanan secara fisik, kecuali pertolongan Allah. Sehingga dalam doanya Musa tadi, ini mengadukan dulu nih, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Jadi Fir'aun dan pasukannya dan pengikutnya itu sudah diberi kenikmatan yang banyak ya Allah olehmu, tapi mohon maaf ya Allah, kira-kira gitu. Rabbana liyudillu an sabilik. Mereka itu justru yudillu, menyesatkan dari jalanmu. Jadi dengan kekuasaannya Fir'aun, malah dengan kekuasaan itu menyesatkan umat itu dari jalanmu ya Allah. Jadi semakin jauh darimu ya Allah. Ya. Kalau dalam keseharian dunia kita umpamanya ya, mungkin ada seorang bos besar umpamanya naruh orang di perusahaan itu, kamu saya pasrahkan sebagai manajer di perusahaan saya. Tapi ternyata si manajer ini yang dikasih kekuasaan ini, dia juga dikasih fasilitas, dikasih rumah, dikasih kendaraan, gajinya besar, namanya juga manajer. Tapi kemudian dia itu sewenang-wenang kepada karyawan, semau-maunya gitu. Kan wajar kalau di situ umpamanya ada yang berani mengkritik, malah diserang. Hanya laporan langsung kepada bosnya nih, bos, mohon maaf sekali, beliau ini yang bla 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 bla. Tapi ternyata justru liyudillu an sabilik. Ya, kalau kita kan ya tolonglah dievaluasi. Kalau engkau enggak percaya, kalau dunia ya, kalau Allah langsung percaya. Kalau engkau enggak percaya, coba lihat CCTV-nya, coba lihat yang lain-lainnya. Istilahnya ganti saja, pecat saja. Karena justru kalau dibiarkan terus malah akan semakin membahayakan umat ini. Karena kerjaan Firaun itu liyudillu an sabilik. Jadi menyesatkan dari jalanmu. Nah, kemudian Nabi Musa baru mengajukan permohonan. Kalau tadi istilahnya menyampaikan dulu prolognya, menyampaikan dulu penghantarnya, kondisinya seperti ini, ya. Lalu baru mengajukan permohonan. Seperti di PCM gitu Pak. Ada laporan, Pak ini kepala sekolah di sekolah ini begini. Saya cuma menyampaikan ini datanya bla 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 bla. Monggo dipertimbangkan oleh PCM. Terus akhirnya ya kalau kami ya memohon kepada Bapak untuk ditinjau ulang pengangkatan kepala sekolah itu umpamanya. Dicabut saja. Karena kalau enggak Pak ini sekolah kita makin rusak ini, sekolah kita makin hancur, lemah ini, itu umpamanya ya. Ini dalam bahasa keseharian kita begitu. Nah, karena lihat tuh struktur bahasanya itu sampai 3 kali kata Rabbana innaka ataita.
Lalu Rabbana liyudillu. Ini yang terakhir ini yang permintaannya. Rabbana itmis ala amwalihim. Gitu. Ya Allah, ya Rabb kami, itmis ala amwalihim. Binasakanlah harta mereka. Ini langsung permohonannya. Hancurkan saja Fir'aun itu. Ini bahasanya amwal, harta. Ya, harta itu maknanya umum. Ya. Jadi semua kekayaan Fir'aun yang dimiliki Fir'aun, semua kekuasaan Fir'aun. Dan kalau di dalam sejarah memang nanti banyak sekali peninggalan Fir'aun itu. Ya seperti kita di Indonesia, Belanda menjajah kita juga banyak ya jejak-jejak peninggalannya itu. Itu menunjukkan bahwa Belanda itu selama 350 tahun benar-benar ya, menguasai ya bumi kita itu. Nah, jadi ada jejak-jejaknya. Nah, binasakan saja. Rabbana itmis ala amwalihim. Binasakan kekuasaan Fir'aun atau hancurkan kekuasaan Fir'aun. Wasdud ala qulubihim, dan kuncilah hati mereka, fala yu'minu, karena mereka tidak mau beriman. Hatta yarawul adaba al-alima, sampai mereka benar-benar melihat siksa yang pedih. Jadi begini Bapak Ibu, kalau saya baca tafsir ini, ya, kenapa Nabi Musa meminta doa, tanda kutip doa keburukan, doa kebinasaan untuk Fir'aun? Karena dalam pandangan Musa, setelah Musa berdakwah ya, bertahun-tahun, melihat real sejak kecil. Jadi sejak kecil itu Fir'aunnya kan sudah ada. Kok kondisinya begini Fir'aun itu? Bahkan Nabi Musa pun pernah serumah dengan Fir'aun. Yang kemudian Nabi Musa diangkat menjadi nabi oleh Allah, didakwahi, diajak, tapi tetap saja nggak ada perubahan. Sudah ditunjukkan bukti-buktinya. Kalau begini terus, tanda kutip ya, mohon maaf, nggak ada untungnya. Mendingan dibinasakan saja. Karena kalau diberi kesempatan hidup, ya nanti kedoliman makin meluas, kesesatan makin banyak. Kalau istilahnya sekarang yang durhaka kepada Allah cuman ya 100 orang, tapi kalau dia terus hidup berlangsung bisa jadi 200 orang, semakin banyak yang sesat. Nah, ini dalam pandangannya Nabi Musa. Ya, tentu di sini maknanya juga bukan berarti kita asal tidak suka, like in dislike kepada seseorang langsung mohon doa binasakan saja tetangga sebelah ya Allah. Tidak begitu juga. Itu karena ya, pribadi saja dan karena like and dislike-nya, suka nggak suka. Kalau Firaun itu ya sudah melakukan dialog, sudah mengajak, ya ditantang dengan ini dengan itu, ditunjukkan mukjizat-mukjizat Allah, tetap saja. Ya, dan membinasakan bahaya, ya, membunuh. Kalau konteks sekarang sesungguhnya di dunia sekarang ya tidak membunuh itu tidak langsung membunuh, tapi dipenjarakan umpamanya, tapi diasingkan. Kemarin kasus yang baru ada orang Bantul itu diplomat ya, diplomat muda tiba-tiba meninggal. Nah, itu tidak mungkin ujuk-ujuk meninggal, mungkin ada kasus apa, caranya bagaimana, atau ada aktivis tiba-tiba menghilang seperti kita ya di Jogja punya tokoh siapa Munir itu ya. Munir pegiat HAM itu yang meninggal sih meninggal, tapi pelakunya siapa mesti ada kepentingan di balik itu. Itulah cara kekuasaan membunuh. Kalau Fir'aun ya membunuh biasa aja, membunuh. Kalau dulu kan konteks bunuh. Kalau sekarang bunuh itu dengan berbagai macam cara ya. Istilahnya itu orang itu apa? Nabok nyilih apa itu? Tangan orang lain. Jadi yang membunuhnya siapa, tapi nanti istilah otaknya ya siapa. Jadi pelacakannya susah.
Ini kalau dibiarkan terus, liyudillu an sabilik, semakin menyesatkan umat ini dari jalanmu ya Allah, makin jauh darimu ya Allah. Ini permohonan Nabi, karena Musa ini sebagai utusan langsung dari Allah, maka wajar utusannya melaporkan kembali kepada Allah. Sesungguhnya tanpa dilapori pun Allah sudah tahu sesungguhnya. Jadi bukan berarti Allah tidak tahu kezaliman Fir'aun, sudah tahu. Tapi di sini juga mengajarkan ya ada prosedur. Ya seperti pejabat, pejabat juga jangan asal pecat, jangan asal. Jadi prosedurnya ya ada cek, ada laporan, ada rapat. Jadi bukan berarti karena kita pimpinan, kita ketua, putusan pribadi, sehingga istilah kalau di Muhammadiyah ya kolektif putusan itu, bukan putusan pribadi. Jadi prosedur ini Musa sedang mengajarkan kepada kita, seperti itulah caranya, langkah prosedurnya. Bukan Allah nggak tahu kedzaliman Fir'aun, tapi disampaikan. Ya. Di dalam ayat ini, qala Ibnu Katsir berkata, hadihi da'watu kanat min Musa alaihissalam ghadaban lillah walidinihi ala fir'aun wa malaihi alladina tabayyana lahu anahum la khaira fihim wala maji'a minhum syai'un. Kalau kata Ibnu Katsir, bahwa aduan Musa kepada Allah ini ya, tanda kutip yaitu sebagai bentuk godoban, kemarahan Musa ya. Tapi marahnya tentu lillah, karena Allah. Kenapa? Karena melihat perilaku Fir'aun, ala Fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, dalam pandangan dan simpulan Nabi Musa, tentu setelah melihat ya, bukti-bukti dan faktanya bahwa annahum la khaira fihim, la khaira, tidak ada kebaikan pada Fir'aun. Jadi tidak ada kebaikan pada Fir'aun. Kalau nggak ada kebaikan, istilahnya ngapain dipertahankan gitu. Kalau kita punya orang itu ngapain dipertahankan. Kalau ada karyawan tapi kemudian mengakibatkan perusahaan kita menjadi terpuruk, tapi kita sudah tahu buktinya kalau dia memang yang mengakibatkan turunnya ini perusahaan ini, ngapain dipertahankan? Karena la khaira fihim, tidak ada kebaikannya pada Fir'aun itu. Wala maji'a minhum syai', dan tidak ada sesuatu pun ya, yang bisa diharapkan dari rezimnya Fir'aun ini. Kama doa Nuh alaihi salam, seperti doanya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Bapak Ibu, ingat pernah kita jelaskan juga kisah Nabi Nuh di ayat 26 dan 27. Nah, kalau mau dicatat itu doa Nabi Nuh. Nanti sama nih, Nabi Musa juga berdoanya sama seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh. Dalam surat Nuh ayat 26, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Innaka ing tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kaffaro. Nah, itu doa Nabi Nuh, bilangnya begini, Rabbi ya Allah, la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Jadi gini, ya Allah, tolong jangan disisakan di muka bumi ini. Ya. La tadar alal ardi, jangan ada disisakan di muka bumi ini minal kafirina, dari orang kafir, dayyaro, seorang pun enggak usah. Binasakan semua saja ya Allah. Itu kan dengan kasusnya banjir itu. Jadi banjir besar itu dibinasakanlah ya. Satu generasi itu habis semuanya. Jangan engkau sisakan seorang pun ya Allah, minal kafirina, dari orang-orang kafir, begitu. Itu doa Nabi Nuh juga begitu, mohon minta binasakan saja. Kenapa? Ada alasannya tentu.
Jadi tadi bukan karena suka atau tidak suka. Kalau di sini dalam konteks Nabi Nuh, alasan yang disampaikan oleh Nuh karena innaka intadarhum yudillu ibadaka. Yang pertama ya Allah, karena kaumku ini, kalau engkau biarkan terus hidup, maka yudillu ibadaka, pasti akan menyesatkan hambamu ya Allah. Jadi akibatnya, kalau orang-orang kafir pada saat itu tentunya, engkau biarkan hidup, justru malah mereka itu yudilu ibadaka, akan menjadikan hamba-hambamu ya Allah yang lain menjadi tersesat karena ulah kaumku ini. Dah binasakan seluruhnya, jangan disisakan seorang pun. Argumentasi yang kedua, kata Nuh, wala yalidu illa fajiron kaffaro. Dan mereka tidak melahirkan anak keturunan, melainkan nanti anak keturunan yang sama-sama fajir dan sama-sama kuffaro. Jadi nanti kalau tidak dibinasakan semuanya, mereka juga memiliki keturunan, anak keturunan, beranak pinak terus, banyak lagi keturunannya. Keturunan dari orang yang jahat, kemudian lingkungan semuanya jahat, kan akan semakin memperbanyak orang jahat di muka bumi ini. Jadi kalau begitu, jangan kau biarkan seorang pun dari muka bumi ini orang-orang yang jahat. Nah, ini doa yang pernah diminta oleh Nabi Nuh ya, alaihissalam. Baik, kembali ke ayat ini. Jadi Nabi Musa berdoa meminta untuk Fir'aun dan kekuasaannya itu dibinasakan. Bagaimana jawaban Allah? Apakah Allah mengabulkan doa Musa itu? Ayat 89 itu sebagai jawabannya, qala, berkatalah Allah. Di sini qalanya Allah. Atau menjawablah Allah. Karena konteksnya ada permohonan, berarti ada jawaban. Allah mengatakan, qad ujibat da'watukuma, telah aku kabulkan permohonan kamu berdua. Di sini menggunakan domirnya musanna, dua orang, kuma. Siapa yang dimaksud dua orang? Nabi Musa dan Harun ya. Karena di kisah sebelumnya perjalanan dakwah Musa itu ditemani dengan Harun. Ya berarti kedua-duanya juga memohon permohonan yang sama. Maka Allah memberikan jawabannya. Qad ujibat da'watukuma, telah aku kabulkan permohonanmu. Baik. Di sini saya ingin menjelaskan dulu, doa itu dikabulkan. Ya, sebelum juga sama-sama nanti kalau mengabulkan permohonan plus memberikan juga pesan. Ya, tadi misalkan contoh setelah oleh pimpinan dikaji, ada aduan, ada masalah, dan ternyata betul kajiannya, ya, faktanya juga jelas begitu, datanya demikian, akhirnya kan diputuskan untuk, ya bahasa lain, dipecatlah itu si karyawan, atau dipecatlah itu umpamanya si kepala sekolah umpamanya. Nah, lalu kemudian jangan hanya cuma sekedar memecat saja, tapi juga memberikan arahan nanti. Jadi ada arahan lainnya. Nah ini bagus ini ya strukturnya. Jadi Allah menjawab, lalu Allah memberikan arahan. Nah, nanti kalau arahannya ini pada kalimat fastaqima wala tatabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Ini pesannya. Jadi ada dua hal. Nah saya ingin menjelaskan yang pertama dulu. Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Di sini menunjukkan satu konsep bahwa berdoalah terus kepada Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah kan ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepada Allah. Karena Allah akan mengabulkan doa. Lalu ada doa-doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu cepat untuk dikabulkannya.
salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah itu adalah doanya orang yang teraniaya. Itu. Jadi tidak ada hijab antara dia dengan orang itu adalah an dakwatil madlum, doa orang yang teraniaya. Jadi jika ada seseorang yang betul-betul merasa teraniaya padahal dia benar ya, dia tidak salah kok difitnah, dia nggak salah kok kemudian dipenjarakan, dia nggak salah kemudian dipecat dan seterusnya umpamanya. Tapi benar-benar dia itu nggak salah di hadapan Allah, benar-benar nggak salah, buktinya tidak ada. Ya. Lalu kemudian dia berdoa, ini doa-doa orang yang seperti ini, wah ini mustajab ini. Jadi kita hati-hati dalam berinteraksi sosial. Ya. Kalau jadi pejabat juga hati-hati ya, di kebijakan jangan sampai mengakibatkan istilahnya memenjarakan orang lain. Ya. Dituntut putusannya 7 tahun umpamanya. Nah, itu 7 tahun ini buktinya jelas apa Anda dan seterusnya. Jangan sampai tidak ada lalu kemudian betul-betul dipenjara dan ternyata keliru ya di hadapan Allah, kan Allah tahu mana yang bersalah, lalu kemudian orang tersebut merasa terdolimi. Wah ini kalau berdoa bahaya juga nih, mudah-mudahan jaksanya diberikan stroke karena sudah memonis saya 7 tahun. Berat itu. Waktu hati-hati ya Bapak Ibu yang menjadi ya punya saudara jaksa, kepolisian, hakim, itu banyak doa-doa sumpah serapah dari orang-orang yang mungkin merasa putusannya tidak adil ya. Nah, juga berhati-hati ya. Karena ini kalau saya kaitkan tentang konsep doa, jadi pertama di dalam tadi Al-Baqarah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, dah doa saja, minta saja kepadaku pasti akan aku kabulkan. Lalu masuklah contoh ada doa Nabi Musa dengan tadi ya argumentasinya. Lalu kemudian Allah mengabulkan. Lalu saya kaitkan ada juga hadis di antara doa yang dikabulkan atau tidak terhijab itu adalah salah satunya doa orang yang terdolimi. Nah, disitulah kehati-hatian kita dalam berinteraksi sosial masyarakat. Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi diungkapkan sakitnya itu di mana Bu? Di sini. Sakitnya di sini tidak akan hilang sampai 7 keturunan pun. Saya tidak akan menyapa tetangga yang itu. Wah, sudah sekali ya sampai 7 keturunan diucapkan sumpah serapahnya. Saking betul-betul sakit. Maka mungkin saja nih Allah memang benar mengabulkan minta supaya dibinasakan itu Fir'aun. Allah menjawab, saya kabulkan permohonanmu. Di sini ada penjelasan dalam tafsir berapa jarak doa dikabulkan. Nah, tadi kan mungkin kita juga pernah berdoa, doanya mungkin dikabulkannya sebulan kemudian, setahun kemudian. Nah, di sini dikatakan qala Ibnu Juraih. Ibnu Juraih berkata, yaquluna, mereka berkata inna fir'auna maka ba'da hadhihi da'wah arba'ina sanatan. Jadi ternyata doanya ini baru dikabulkan itu adalah setelah 40 tahun kemudian. Jadi mohon supaya Fir'aun dan seluruh ya, pengikut Fir'aun dibinasakan, kemudian ternyata 40 tahun kemudian jadi betul-betul steril itu dari kekuasaan Fir'aun. Jadi kan membinasakan itu kan gak ujuk-ujuk langsung mati semuanya. Gak kayak peristiwa Nabi Nuh. Ya mungkin anak buahnya mulai dihabisi oleh Allah, meninggal dunia, yang dikasih stroke, ada yang dikasih macam-macam. Hanya 40 tahun kemudian itu betul-betul habis, bukan hanya Fir'aunnya. Tapi kan tadi Fir'aun dan seluruh kekuasaannya. Habislah rezim Fir'aun. Sudah tergantikan. Sampai sekarang nggak ada yang melanjutkan. Kecuali sifat-sifat Fir'aun. Sampai sekarang masih ada banyak sifat Fir'aun. Tapi kalau dalam pengertian generasi Fir'aun saat itu sudah habis, selesai. Wa qala Muhammad bin Ka'b wa Ali bin Husain. Muhammad bin Ka'ab dan Ali bin Husain
beliau memberikan tafsir berapa jarak itu doa Musa dikabulkan, arba'ina yauman, 40 hari. Ya, jadi 40 hari. Di dalam tafsir ini juga banyak diuraikan yang simpulannya bahwa di dalam berdoa itu tidak boleh juga memaksa Allah. Tidak boleh memaksa Allah. Walaupun sedolim-dolimnya orang, ya Allah segera binasakan orang itu. Kami semuanya di kampung ini merasakan kedoliman orang itu. Tidak bisa juga memaksa, langsung binasakan segera. Tidak. Jadi tetap ada ya satu proses, tidak ujuk-ujuk doa dikabulkan, langsunglah meninggal orang-orang tersebut. Jadi kalau melihat sini, ya tadi bahwa kata Muhammad bin Ka'ab itu arba'ina yauman, 40 hari ada jaraknya. Nah, secara umum di dalam berdoa, Bapak Ibu, memang doa itu ya beda-beda ya. Ada orang itu berdoa, kemudian doanya dikabulkan, dan dikabulkannya sesuai dengan doanya. Lalu yang kedua, ada mungkin doa itu dikabulkan, ya, tapi dikabulkannya itu dalam bentuk yang lain. Ya. Misalkan ibu dulu berdoa, ya, minta punya calon suaminya menyebut nama si A. Gak dikabulkan tuh karena minta si A. Tahu-taunya si B, temennya si A. Kasih oleh si B, temennya si A. Tapi kan doanya tetap minta yang baik, ya Allah minta yang baik, saya kepengen dengan si A. Nah itu sama, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Kan doanya kan ingin menikah dengan orang yang soleh. Gitu. Nah, lalu yang ketiga mungkin doa itu ya, ada yang dikabulkan tetapi jangkanya jangka panjang. Kalau nggak ketemu jangka panjang di dunia, jangka panjangnya di akhirat. Maka doanya tadi harus panjang juga, jangan hanya minta kebahagiaan dunia, tapi lengkap dengan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir, di ayat 89 ini tadi, setelah Allah menjanjikan permohonan Musa dikabulkan, terus Allah juga memberikan arahan, memberikan pesan. Ya. Apa pesannya? Fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Ini menunjukkan domirnya juga untuk dua orang, Musa. Fastaqima, beristiqomahlah engkau berdua wahai Musa dan Harun. Tetaplah engkau dalam kebenaran wahai Musa dan Harun. Dan engkau jangan mengikuti jalannya orang-orang la ya'lamun yang tidak mengetahui. Atau maksudnya ya, jalannya orang-orang yang buruk. Nah, jadi kalau kita berpesan, mungkin ya umpamanya mengganti tadi kepala sekolah, ganti dengan kepala yang baru, lalu kemudian kita pesani, Bapak, tolong jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, fastaqima, terus lurus istiqomah dalam kebenaran, jangan tergoda dengan rayuan-rayuan apapun, walaupun ini ada penawaran bantuan A, bantuan B, tapi ternyata ujung-ujungnya bantuan itu malah menyeret ya lembaga kita umpamanya. Nah, ya kemarin juga mohon maaf apa itu siapa itu menteri yang kena korupsi bagi-bagi laptop itu? Pak Karim ya. Nah, ini BLK-nya Pak Helmi dapat laptop banyak gitu. Itu BLK itu dari laptopnya siapa itu bagi-bagi begitu kan kita tidak tahu juga ya. Nah, nggak beli Pak ya, diminta dikasih ya. Nah, jadi udahlah jangan ngikuti wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Itu pesan Allah. Kamu pertama dikabulkan permohonanmu, kemudian dikasih pesan wejangan-wejangan setelah ini ya tolong kamu tetap berjalan lurus dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan tidak usah ikut-ikut ya yang lain-lain yang tidak jelas la ya'lamun. Demikian Bapak Ibu cemaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 88 sampai 89
Indah sekali struktur bahasanya dan ceritanya runtut ya, walaupun ini kisah tapi juga banyak maknanya. Insya Allah kita lanjutkan edisi kelimanya. Berikutnya masih tentang Musa dan Fir'aun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.